dari SDN Malaka Jaya 05. Saya akan mewawancarai Bu Nurul. Saya ingin memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Kelompok saya bernama Rainbow. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Ituhayu Ardani. Perkenalkan, nama saya Andini Eka Putri. Perkenalkan, nama saya Clarissa Anastasia. Perkenalkan, nama saya Rehan Alzafran. Jadi hari ini kita mau mewawancari Bu Nurul. Terima kasih. Bagaimana cara agar siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran? Oke, izin menjawab ya. Cara Ibu agar siswa mudah memahami pembelajaran, yaitu pembelajaran dibuat dalam semenarik mungkin supaya minat anak semakin bertambah. Misalkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang beragam gitu kan. Terus bisa dengan menggunakan PowerPoint di kelas, betul kan? Kalau ada media pembelajaran, jujur dari Natania sendiri lebih merasa tertarik gak dalam mengikuti pelajaran, betul kan ya? Daripada hanya mendengarkan guru berceramah ya, betul kan? Jadi pembelajarannya itu dibuat semenarik mungkin. Misalkan banyak aktivitas kegiatan, bisa di luar sekolah, di luar kelas maksudnya ya, bukan di luar sekolah, di luar kelas gitu, bisa di taman seperti yang sekarang kalian lakukan. Terus menggunakan banyak media pembelajaran, terus menggunakan bantuan pengeras suara dengan speaker dan lain-lain. Pokoknya pembelajaran itu dikemas secara menarik gitu kan, supaya minat siswa untuk belajar tumbuh begitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kapankah waktu yang tepat untuk belajar? Oke, izin menjawab pertanyaan Andin ya. Jadi menurut Ibu, kapan waktu yang tepat untuk belajar? Itu adalah tentunya pagi hari ya, karena kondisi badan sedang fresh, sedang segar, baru bangun tidur gitu kan. Kalian pasti mandi, sarapan, pasti waktu yang tepat untuk belajar itu pagi hari di sekolah sampai siang kamu pulang. Nah, terus jangan lupa belajar itu tidak hanya di sekolah, betul. Berarti belajar itu harus di rumah juga. Kalian harus mengulang materi-materi yang sudah diajarkan pagi hari oleh Bapak Ibu di sekolah gitu. Jadi malam hari mungkin bagi yang muslim bisa belajar selesai Isya ya, sekitar pukul jam 7:30. Nah, itu belajarnya tidak perlu lama, 1 jam pun cukup, hanya untuk mengulang lagi materi yang sudah diajarkan di kelas. Atau bisa juga kalian isi dengan mengerjakan PR gitu. Jadi materi yang disampaikan pun melekat gitu, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi di rumah kalian mereview lagi, mengingat-ingat lagi materi yang sudah diajarkan begitu. Tapi ingat, kalau sudah ngantuk dan sudah waktunya tidur juga jangan dipaksakan untuk belajar, karena khawatirnya materi yang kamu pelajari itu tidak akan masuk karena kondisi kamu yang sedang tidak sehat gitu. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Apa yang paling berpengaruh dalam peningkat prestasi belajar? Izin menjawab pertanyaan Clarissa. Siapa yang paling berpengaruh dalam peningkatan prestasi belajar? Tentu yaitu paling penting itu adalah peran orang tua. Ya, peran orang tua di rumah dan juga peran Bapak Ibu guru di sekolah. Tentu itu juga tak terlepas diri kalian sendiri pun itu juga berperan penting gitu, karena kalian yang sebagai pelaksana gitu kan. Nah, orang tua berperan penting sekali nih untuk peningkatan prestasi, memberikan motivasi kepada anak, terus memberikan support atau dukungan gitu ya. Tentu kan kalian kalau mau berprestasi butuh nggak sih dukungan orang tua? Betul. Penting kan? Jadi kalau dapat dukungan, dapat doa dari orang tua itu pasti makin semangat nggak untuk berprestasi? Iya kan? Contohnya aja kecilnya kalian sekolah. Kalian sekolah tujuannya untuk apa? Membanggakan orang tua, ya kan? Nah, itu contoh kecilnya. Jadi menurut Bu Nurul, peran orang tua itu sangat penting. Nah, kedua, peran Bapak
ibu guru ya. Jadi bapak ibu guru kan selalu memberikan pembelajaran gitu ya yang baik, memberikan contoh yang baik untuk kalian. Jadi itu juga merupakan salah satu peran yang penting bapak ibu guru di sekolahnya gitu, karena bapak ibu guru di sekolah itu kan orang tua kalian ya kan, orang tua kedua kalian gitu, orang tua yang ada di sekolah gitu. Nah terus diri kalian sendiri pun penting gitu kan, karena ketika kalian mau berprestasi kalian ya harus meyakinkan diri buat berprestasi terus gitu kan. Jadi selalu mengupdate diri gitu supaya bisa berprestasi selalu. Begitu dari Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Clarissa. Bagaimana cara ibu agar menumbuhkan minat membaca? Oke, izin menjawab pertanyaan Rehan ya. Cara ibu menumbuhkan minat baca siswa itu sebenarnya banyak banget di sekolah ini. Yang paling kecil misalkan di kelas ada pojok baca kan? Nah, itu bisa mengajak siswa membaca buku-buku di pojok baca kelas. Terus yang kedua bisa mengajak siswa ke perpustakaan sekolah. Ya, di sekolah kita perpustakaannya ada di lantai berapa? Ada di lantai dua. Nah itu bisa sewaktu-waktu pada pelajaran bahasa Indonesia kan, di bahasa Indonesia itu kurikulum merdeka banyak jurnal membaca ya. Nah itu bisa tuh murid-murid ibu ajak ke perpustakaan. Terus di Malaka Jaya 05 juga alhamdulillah terfasilitasi perpustakaan keliling ya, yang suka ada mobil-mobil, tahu? Nah itu juga bisa menumbuhkan minat. Terus selain itu bisa membawa buku, nanti kita baca sama-sama di taman, cari tempat yang rindang gitu. Jadi banyak banget cara untuk menumbuhkan minat baca. Atau bisa juga dengan cara mendongeng gitu kan. Itu kan juga salah satu cara supaya minat literasi baca siswa bertambah. Begitu. Sekian dari Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Rehan. Saran ibu agar anak berminat untuk mencari prestasi dalam sekolah? Oke, izin menjawab pertanyaan terakhir ya. Saran ibu supaya anak mau mencari prestasi di sekolah. Tentunya kalian melihat ya di sekolah itu kan banyak siswa-siswi berprestasi, betul kan? Ada yang bidang karate, ada yang badminton, ada yang nari, ada yang futsal. Nah itu menumbuhkan kalian gak sih kayak rasa aku ingin deh tampil di depan, dipanggil sambil diserahkan piala. Itu ada keinginan gak dari kalian? Ada. Nah itu salah satu cara. Terus yang kedua kalian mungkin ya sekarang kan kelas 4, terus 2 atau 3 tahun lagi kan kalian melanjutkan ke jenjang SMP. Ya tentu kan di SMP itu ada program masuk sekolah melalui jalur prestasi. Nah itu jadi terus memotivasi siswa bahwa kalau kamu mau masuk SMP atau sekolah yang kamu inginkan ya, berarti kamu harus memperbanyak prestasi kamu, apalagi kamu sudah berada di kelas 4, 5, 6, betul, yang mana prestasinya itu akan sangat berguna sekali nanti ketika kalian akan mendaftarkan diri ke SMP favorit gitu. Terus sering menghadirkan atau menampilkan, menceritakan gitu ya tokoh-tokoh yang bersejarah gitu, yang memang banyak prestasinya, sehingga kalian juga terpacu untuk menjadi berprestasi di sekolah gitu. Karena ya itu sendiri untuk kebaikan kalian, menambah pengalaman, menambah teman, menambah wawasan gitu. Jadi kalian tidak hanya prestasi di kelas saja, di lingkungan sekolah saja gitu. Alangkah lebih baik kalau kalian berprestasi di luar lingkungan sekolah gitu, karena banyak sekali lomba-lomba yang kalian ikuti. Apalagi teknologi sekarang ya yang sudah terkini tuh bisa mengikuti olimpiade secara online. Iya, dari HP, dari laptop. Betul. Mungkin beberapa teman kalian ada yang sudah ikut lomba literasi numerasi. Nah, itu kan juga melalui jarak jauh ya gitu. Jadi untuk saat ini tuh mudah sekali kalau kalian mau dan yakin gitu ya untuk berprestasi. Itu banyak sekali prestasi turnamen atau kegiatan-kegiatan lomba yang bisa kalian ikuti. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurul.
Ya, sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.